Selamat pagi saudara-saudari yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 31 sampai dengan 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Kali peristiwa berkata Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, berbeda itu perlu. Hari ini gereja memperingati Santo Andreas Kim Taegon dan Paulus Chong Hasang dan kawan-kawan martir dari Korea. Mereka hidup sekitar abad ke-19 yang memiliki militansi yang tinggi dalam memilih Kristus sebagai dasar dan pedoman hidup mereka. Mereka berkomitmen bahwa ketika memilih beriman kepada Kristus, maka hidup mereka pun disesuaikan dengan ritme dan sikap Yesus sendiri. Ketika mereka diteror karena iman akan Kristus oleh rejim penguasa waktu itu, mereka tidak gentar. Pengajaran dan hikmat kebijaksanaan hidup Yesus memampukan mereka hidup seirama dan mempersatukan hidup mereka dengan hidup Yesus. Beriman sejati adalah mempraktekkan kehidupan Yesus sendiri. Injil hari ini menampilkan dua figur yang begitu menarik bagi kita, yakni Yohanes dan Yesus. Bagi kita orang yang percaya, kedua orang ini merupakan sosok yang perlu dicontohi. Akan tetapi, hal itu tidak dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Mereka bahkan menyebut Yohanes sebagai seorang yang kerasukan setan karena tidak makan roti dan tidak minum anggur. Berbeda dengan Yohanes, Yesus dianggap sebagai seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Pertanyaannya, apa maunya mereka dari kedua orang ini? Anggapan mereka inilah yang membuat Yesus kemudian bingung mau mengumpamakan mereka itu seperti apa, karena mereka belum sepenuhnya membuka hati mereka untuk mengerti dan menerima kehadiran Yesus. Sikap orang Yahudi seperti ini menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya menerima Yesus dalam hidup mereka. Saudara terkasih, Injil menampilkan Yesus yang memberikan kritik kepada orang Yahudi. Mereka senang membanding-bandingkan dan selalu merasa merekalah yang paling benar. Bagi mereka, bangsa yang terbaik adalah Israel sebagai bangsa yang dipilih Allah sendiri. Pada masa sekarang ini, masih banyak kelompok masyarakat yang tidak suka dengan perbedaan. Perbedaan dijadikan sumber konflik. Akibatnya, orang mencari aman dengan ikut arus dan tidak berani menampilkan otentisitas diri yang sebenarnya berbeda dengan orang lain. Paduan suara menjadi indah karena justru di sana ada berbagai macam warna nada yang berbeda. Perbedaan ini bisa ditata dan diatur dengan baik, justru akan menghadirkan harmonisasi nada yang indah. Allah menciptakan alam secara unik, berbeda satu sama lain, justru supaya saling melengkapi, membentuk harmoni alam yang indah.
Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.